aku Alvita dari angkatan 2015 ya. Nah, hari ini aku akan bawain, kita akan berdiskusi ya tentang osteoporosis. Jadi untuk kelas ini itu ada bentukannya case discussion ya. Jadi diharapin kita semua kalau misalnya ada pertanyaan atau apa langsung jawab kayak gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dulu. Nah, jadi kita ada kasus nih ya. Ada Ibu T usianya 62 tahun ya, datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada punggung sejak 4 hari yang lalu. Nyeri ini dirasakan pertama kali timbul ketika pasien itu terjatuh, kemudian di kamar mandi gitu ya. Nah, kemudian si pasien ini merasakan nyerinya itu terus-menerus setelah kejadian itu ya, terutama ketika mengangkat barang atau ketika bermain dengan cucunya. Pasien menyangkal adanya penjalaran nyeri ke kaki. Kemudian pasien mengaku sudah menopause sejak menginjak usia 45 tahun. Pada saat ini pasien mengkonsumsi asam valproat dan litium untuk mood disorder. Konsumsi obat-obatan lain disangkal oleh pasien. Ya, Ibu T tinggal bersama keluarga anaknya, dan dalam kesehariannya Ibu T mengaku tidak sering olahraga dan cenderung inaktif. Ibu T adalah seorang vegetarian. Ya, pasien mengaku keluarganya memiliki riwayat osteoporosis dan depresi, dan juga pasien mengaku tidak memiliki riwayat merokok ataupun minum alkohol. Jadi ditanya nih di sini, apa permasalahan pada pasien ini? Gitu. Jadi keluhan utamanya apa sih pada pasien ini? Nah, jadi kita balik lagi ya ke slide pertama. Si Ibu T ini datang, dia keluhan utamanya itu adalah nih, nyeri. Saya nyeri, Dok. Nah, kalau misalnya pasien itu datang ya dengan keluhan, kita ada di anamnesis kita bisa gali lebih lanjut. Nah, gali lebih lanjutnya itu dengan metode apa? Yaitu dengan metode Socrates ya. Jadi Socrates ini kan mungkin kita semua yang lain udah tahu juga ya, kayak bahwa Socrates ini itu adalah suatu singkatan sebenarnya, singkatan jadi yang mempermudah kita untuk menilai anamnesis gitu ya, untuk menganamnesis sehingga nggak ada poin-poin yang kelewat. Oke, jadi S itu pertama adalah site ya. Site-nya itu di mana sih? Oh iya, ibu ini bilang bahwa dia nyerinya itu adalah pada punggung dia. Oke, kemudian sejak kapan? Sejak 4 hari yang lalu. Ya, itu adalah onset. Dan onset ini juga menjelaskan sebenarnya pertama kali timbulnya itu karena apa? Kita ingin mencari pencetusnya itu ada apa, gitu ya. Nah, pada pasien ini pencetusnya itu adalah ketika dia terjatuh di kamar mandi, gitu ya. Pasien terjatuh di kamar mandi. Nah, kemudian terjatuh. Nah, kalau misalnya kita pikirkan terjatuh, berarti ada suatu trauma di situ ya, ada suatu trauma. Oke, kemudian radiation. R itu adalah radiation dan dia menyangkal adanya penjalaran nyeri ke kaki. Nah, kemudian E itu adalah associated symptom dan pada soal ini ya, dia itu nggak bilang nih ada associated symptom atau enggak. Kemudian timing. Timing itu adalah apakah dia itu terus-menerus ataukah hilang timbul. Jika hilang timbul, ditanyain berarti timbulnya itu kapan aja, sekali timbul berapa lama, jadi digali lagi gitu ya. Nah, pada pasien ini dia itu merasakan terus-menerus, tapi dia ada juga nih, ada hilang timbulnya. Ya, ada komponen hilang timbulnya, yaitu adalah di saat dia bergerak, mengangkat barang, atau ketika bermain dengan cucunya, itu lebih nyeri gitu ya. Jadi ini berhubungan juga nih dengan si komponen E, yaitu exacerbating, yaitu yang memperparah, dan juga alleviating gitu ya, yang peringan. Kemudian S itu adalah severity ya. Jadi kalau misalnya kasusnya itu adalah nyeri, kita tanyakan dia itu nyerinya berapa sih dari skala 0 yang paling nggak sakit sampai skala 10 yang paling sakit. Nyeri yang paling sakit yang pernah ibu atau bapak rasakan di dalam hidup bapak atau ibu gitu ya. Jadi itu. Nah, tapi pada di soal ini nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kita boleh untuk menceritakan permasalahan dari pasien ini, dia hanya bilang satu, yaitu adalah nyeri. Nyeri di mana? Nyeri pada punggung tok ya. Nyeri pada punggung tok. Jadi nggak ada penjalan ke kaki gitu, nggak ada lagi ya yang lain. Oke. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua,
itu adalah faktor resiko pada pasien ini, gitu ya. Jadi sebenarnya soal ini tuh dari soal ini itu tuh sebenarnya udah kelihatan nih dia ingin mencetuskan ingin bilang ke kita, oh ini pasien ini tuh memiliki faktor resiko ini. Jadi faktor resiko itu apa? Faktor resiko itu adalah suatu faktor-faktor yang dimiliki oleh pasien tersebut, di mana dia itu tuh jadinya istilahnya lebih mudah sakit dibandingkan populasi yang lain, gitu ya, jika dia memiliki faktor resiko ini. Gitu. Dan faktor resiko itu pertama-tama itu selalu ada secara demografik, ya. Jadi either dia perempuan atau laki-laki, terus usia berapa kayak gitu ya. Nah, pada demografiknya pasien ini adalah seorang perempuan dan usianya itu lanjut usia ya, lanjut usia. Nah, kemudian di sini juga dia bilang menginjak menopause-nya itu di usia 45 tahun. Kayak gitu ya. Ini adalah faktor resiko yang ada pada kasus ini. Kemudian konsumsi obat itu juga bisa loh menjadi salah satu faktor resiko pada pada suatu penyakit gitu ya. Jika dia misalnya mengkonsumsi obat apapun itu bisa saja dia berhubungan dengan penyakit dia atau berhubungan dengan obat yang dia akan konsumsi untuk penyakit dia. Kayak gitu ya. Oh ya, fun fact aja, ini mood disorder itu jadi asam valproat ini kan sebenarnya kalau kita kenal ya dia itu sebenarnya adalah anti seizure gitu ya, jadi anti kejang. Nah tapi dia itu juga baru-baru ini dia itu banyak digunakan untuk psikiatri gitu ya, karena dia itu efeknya sangat baik untuk mood stabilizer juga. Jadi selain lithium yang emang udah udah ya banyak diketahui ya untuk mood disorder, itu ada juga asam valproat ini ya yang biasa digunakan gitu ya untuk pasien-pasien psikiatri juga bisa. Oke. Nah, kemudian apalagi nih faktor resikonya? Yang di sini dia mau ceritain itu sebenarnya adalah dia adalah inaktif. Kemudian dari ininya juga dia adalah seorang vegetarian. Ya. Kemudian tambah-tambah lagi dia ada riwayat osteoporosis. Kayak gitu. Oke. Jadi itu adalah beberapa faktor resiko yang bisa kita temuin pada pasien ini. Oke. Kemudian next-nya itu adalah penyebab apa sih sebenarnya yang mungkin terjadi pada pasien ini ya. Kita itu dari demografiknya kita tuh udah hati-hati gitu ya. Kita takut dia itu fragile gitu ya. Dia istilahnya dia itu udah tua nih ya, Ibu T usia 62 tahun ya, udah lansia istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian secara demografiknya itu yang bisa kita pikirin ya. Jadi penyakit-penyakit orang tua itu ada apa aja gitu ya. Nah, kemudian yang paling terkenal jujur itu adalah pasti osteoporosis gitu kan ya. Apalagi kayak kalau misalnya udah sakit-sakitnya di tulang gitu ya, habis jatuh kita harus pikirin rule out dulu ya. Rule out dulu itu adalah osteoporosis. Kayak gitu ya pada pasien usia lanjut di atas 50 tahun kayak gitu. Kita harus rule out osteoporosis. Itu ya. Nah, kemudian gini, kalau misalnya kita ketemu nih ya, ketemu pasien dengan keadaan seperti ini gitu kan ya. Kalau misalnya kita kayak gini ya lagi belajar di blog itu kan mungkin kayak oh iya pasti dia muskuloskeletal gitu ya, tulang ke atau ke otot ke atau sendi gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lagi berhadapan dengan pasien umum ya, maksudnya kita sudah menjadi dokter, kita lihat pasien datang dengan nyeri, itu kita harus lihat nih nyeri ini timbulnya dari mana gitu ya. Jadi kalau misalnya nyeri, mungkin kalian juga udah pernah dengar ya, nyeri itu ada yang nociceptif dan neuropatik gitu ya besarnya. Kalau neuropatik itu adalah nyeri yang berasal daripada sarafnya gitu ya. Nah, kalau misalnya nociceptif itu adalah nyeri yang berasal dari struktur-struktur yang terkena damage gitu ya atau yang terkena kerusakan seperti itu. Jadi kalau misalnya nociceptif itu pasti ada damage kayak gitu aja ya. Nah, kalau gitu berarti pada pasien ini kita boleh nih ya pertama-tama pikirin apakah dia nociceptif atau neuropatik kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya pasien-pasien dengan nyeri neuropatik itu biasanya dia lebih ke arah kayak tingling, burning kayak gitu ya. Tingling, burning kayak gitu. Dan kemudian dia pasti ada penyakit sarafnya of course ya. Tapi kalau misalnya nociceptif itu adalah
damage kan ya, damage. Jadi kita ada, mungkinkah ada trauma, mungkinkah ada inflamasi atau infeksi daripada struktur tersebut kayak gitu ya. Jadi itu lebih ke arah nociceptive. Nah, nociceptive pain itu berarti ini kan oleh struktur-struktur gitu kan ya, struktur-struktur yang ada damage. Oke, kalau misalnya strukturnya di back gitu ya, di punggung seperti pada ibu ini, berarti dia bisa kena di mana aja gitu ya. Pada ibu ini dia bisa kena di banyak, pokoknya MSK itu atau muskuloskeletal itu dia straightforward ya, kayak bedah ya, kayak kasus bedah itu semuanya itu straightforward. Jadi maksudnya apa? Dia nyeri di mana? Kita tinggal pikirin aja secara anatomis struktur yang ada di situ apa, kayak gitu. Kalau misalnya pada punggung berarti kan ada tulangnya, ada ototnya, ada sendinya, kayak gitu ya. Dan juga ada spinal cord ya, ada spinal cord dan juga sarafnya. Kayak gitu ya. Jadi itu mungkin aja gitu pada pasien ini dia terjadi gitu ya, sakitnya kayak gitu. Tapi dari si riwayat penyakitnya kita bisa tahu bahwa dia itu lebih ke arah nociceptive pain. Jadi dia lebih arah ke arah mechanical-nya ya. Jadi ada damage-nya gitu ya. Oke, ini adalah slide ya, jadi dia approach to back pain, kayak yang tadi aku jelasin. Jadi back pain itu sebenarnya secara gampangnya, kalau misalnya nanti kalian ketemu pasien, itu kalian tanya dulu, Bu, di mana sakitnya di mana gitu ya? Paling sakit di mana Bu? Gitu, di mana gitu kan ya? Apakah ada penjelaran atau tidak? Nah, kalau misalnya dia bilang berarti penyakitnya itu tuh lebih enggak di punggung dok, di punggung gitu kan? Di punggung, nah kita bisa bedain antara dia itu konstan atau dia itu intermittent atau hilang timbul. Kalau konstan itu berarti apakah dia ada satu inflamasi di sana ataupun mechanical ya, kayak misalnya fraktur kayak gitu ya di tulang belakang kayak gitu. Nah, itu adalah mechanical pain yang konstan. Kemudian kalau intermittent gimana? Intermittent itu adalah hilang timbul. Jadi dia itu akan timbul saat dia itu ada pergerakan sesuatu. Nah, ini itu adalah sebenarnya kita dari kemarin juga belajar kan ya, ada tentang osteoartritis, kayak gitu ya, rheumatoid arthritis. Nah, struktur yang MSK ya, yang dia itu tuh nyerinya hilang timbul saat digerakkan, itu ada otot dan juga sendi kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya facet joint pain dia akan nyeri ketika dia menggerakkan spine-nya ke arah tertentu gitu ya. Kalau leg dominan itu berarti pasiennya itu ceritanya akan lain. Ceritanya dia akan bilang, "Dok, nyerinya itu menjalar ke kaki." Kayak gitu ya. Menjalar ke kaki tergantung. Kalau misalnya dia konstan tapi di kaki, berarti dia itu bisa aja dia ada herniasi daripada disk kayak gitu. Kalau misalnya intermittent berarti lebih ke arah spinal stenosisnya kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kita ketemu pasien dengan back pain, kita harus tanya dulu awal-awal itu adalah red flags. Red flags-nya mnemoniknya gampang juga, back pain ya. Jadi ini ada banyak kan ya sebenarnya. Nah, tapi dia itu sebenarnya mau cerita apa ke kita? Dia tuh ingin cerita bahwa kalau pasien itu ada nyeri di punggung, itu kita harus hati-hati kalau dia sudah berusia lebih dari 50 tahun. Jangan-jangan dia itu adalah fraktur gitu ya, karena fragile gitu ya. Dan kemudian IV drug use kayak gitu itu juga merupakan suatu dan chronic disease kayak gitu, malignancy itu adalah suatu faktor resiko nih untuk osteoporosis kayak gitu ya. Nah, jadi jangan sampai dia itu osteoporosis kayak gitu. Kemudian next-nya itu adalah jangan sampai juga nyeri punggungnya ternyata kena di spinal cord. Makanya dia ada bladder dysfunction, saddle anesthesia kayak gitu-gitu ya. Jadi red flags-nya itu mengacu kepada dua, jangan sampai dia osteoporosis dan jangan sampai dia kena spinal cord kayak gitu ya. Oke, ini yang tadi aku cerita panjang lebar ya. Jadi strukturnya apa di situ bisa terjadi sesuatu. Jadi ada tulangnya, ada sarafnya, kemudian ada disknya, ada ototnya kayak gitu. Ini adalah seluruh struktur yang bisa terjadi suatu kesalahan ya, suatu damage kayak gitu. Oke, kita lanjut case-nya. Pada pemeriksaan fisik
dia ditemukan bahwa tinggi badan sebelumnya itu adalah 157, berat badannya 53. Pasien mengaku pada medical check up sebelumnya, yaitu 8 bulan yang lalu, pasien memiliki tinggi badan 159 cm. Gitu ya. Wow, menurun gitu ya. Oke, pada inspeksi ditemukan kifosis ya pada tulang belakang. Pada palpasi ditemukan nyeri tekan pada thoracic spine dengan disertai dengan muscle guarding saat digerakkan. ROM terbatas karena nyeri. ROM ekstremitas lain dalam batas normal. ROM itu range of movement ya. Gitu. Jadi range of movement-nya di ekstremitas lain itu dalam batas normal nih, gitu kan. Nah, kemudian pasien ini juga dicek lab gitu ya. Dicek lab dia itu ada CBC dalam batas normal.